dalam acara Arabik anak Karaji Speak sama rekan gua Hari Bergas. Oke, kita mau ngapain yuk hari ini yuk? Hari ini kita kedatangan bintang tamu sebuah band. Band usianya bisa terhitung masih belia ya bro ya. Usia dini. Tapi udah drama-drama bro. Band. Keren. Asli. Oscar Jadi- mereka. Enggak. Woi, bukan ya? Bukan ya. Bukan. Kirain Oscar. Ini Oscar dari mana Ini sih? Oscar lawan Piala kecantikan ya bro. Oscar. Ya jadi walaupun mereka bandnya tergolong usia belia, Mm. tapi udah drama-drama. Nah dramanya kalau tuh simak dulu. Dramanya apa nih? Ya, nanti kita bahas. Korea. Bukan bro. Oh, kira. Ada Kesanjung. konflik lah ya. Iya, konflik. Tersanjung. Jadi band ini namanya Tuesday Afternoon. Oke, tepuk tangan dong buat Tuesday Afternoon. Nah, nama band diambil dari riwayat mereka membentuk sebuah bandnya gitu bro ya. Nongkrong. Nongkrong. Nongkrongnya tiap hari Selasa. Dari Selasa sore. Selasa Ugi kalau tangan Jawa kayak Ya, gitu ya. sosok. Kliwon. Sore. Jadi berawal dari latar belakang itu diangkatlah jadi sebuah nama band. Betul. Ada siapa aja? Usianya belia kan bro? Banget. Ada siapa aja? Coba kita kalian satu-satu personal ya. Satu-satu. Siapa? Mas? Perkenalkan nama gue Produser Ati Kansil, panggilannya Suara. Aku sebagai gitaris dalam band Tuesday Afternoon. Suara sebagai gitaris dalam band di Tuesday Afternoon. Pemenang Oscar. Nah Oscar, berikutnya nih. Ya, gua Muhammad Andriata Lagrian, gua vokalis gitaris di band Tuesday Afternoon. Nah, nih Vokalis keren plus nih. gitaris. Iya, vokalis gitaris. Oke, Keren. next dulu. Nama gue Tegar Mana PP Kaligis. Gue basis di band Tuesday Afternoon. Basis. Mantap, basis. Egar, basis. Egar basis. Iya. Nama gue Muhammad Valien Pamungkas, gue drummer di di band Tuesday Afternoon. Tuesday Afternoon. Jadi karena masih belia, ini masih malu-malu kayak gue ya? Malu-malu, Iya. benar. Nah, kan ini kan apa sebetulnya kita tuh udah pernah take ya sebelumnya bro. Kita udah pernah take. Tapi karena ada suatu kejadian yang kita akan klarifikasi hari ini. Mati listrik kalau nggak salah dong. Nanti kita akan cerita. Tapi gini, menurut gua pribadi mereka itu walaupun usia belia tapi untuk aliran musik yang dipilih tuh lumayan unik bro. Karena Iya, seumur benar. mereka kalau yang gua kenal ya mungkin gua Betul. kurang bergaul apa gimana tapi biasa anak-anak semua mereka ini masih pop, Benar. masih rock biasa, Benar. atau malah yang ya pokoknya yang santai-santai. Mereka itu udah Milihnya kayak rock and roll. rock and roll. Ya kan? Keren. Jadi mereka tuh Keren. kemarin baru bikin single ya bro ya. Iya, single. Sudah recording, bikin single, Sudah lagunya recording. Bajaiku ya. Bajaiku ya bro ya. Bajaiku ya. Single pertama mereka Single pertama mereka tahun ini. tahun ini. Ya. Bisa ceritakan nggak bro? Kan kalian masih muda nih. Ini pengalaman pertama recording atau gimana? Buat band ini ya pertama kali recording mungkin kita rada gugup pas awal-awal ya. Gugup ya? Rada gugup, jujur rada gugup. Pastilah, Ya, itu pasti. ada kesalahan lah pas recording, Iya. pasti ada kesalahan ulang-ulang terus itu yang bikin lama gitu. Itu kalau pengalaman gua sih. Iya. Yang lain Coba deh suara gimana? Pengalaman recording? Doang, malu doang. Malu-malu. Tapi susah nggak? Lumayan. Gua aja buat gua recording susah loh. Susah men. Kita waktu ngetek pertama kali dulu ya 2000 berapa itu? 2010. Jadi gua ngetek tuh kuliah. Ini anak Kuliah, kan? kecil. Kalian masih SMP ya? SMP. SMP, kelas 9. SMP bro. Gila. Keras. Lu SMP ngapain nih? Gua SMP masih main Layangan. iya kayak Karambol, layangan. karambol. Karambol. Nyolong sendal. Tapi kayaknya sih gua sih main cewek bro. Mancing. Enggak. Lu dimainin cewek kan? Bucin. Iya. Enggak. Lu gimana guys sebagai basis? Susah nggak? Susah nggak? Pas recording sih rada gugup gitu sih. Karena gue juga belum makan ya. Ya. Nggak fokus gitu. Iya benar. Akhirnya ke warteg di bawah. Kau yang jago orang Bintaro juga. Kali kasih dia. Ibu di Bintaro. Ibu di Bintaro. Kalian kan orang Bintaro. Ya Allah. Kali kasih. Akhirnya wartegnya nggak bayar deh. Nggak bayar. Langsung aja mau marah. Paling gimana nih? Len gimana Len? Kalau gue sih susahnya tuh waktu ngepasin beat drumnya itu sama musiknya karena Oke. kan Oh iya karena drum itu kan tanggal tempo Drum itu sebenarnya. tempo. Benar. Nah kenapa gua tanyain ini karena sebenarnya gini buat kalian masih muda, jadi mereka itu kan sama-sama berproses seperti kalian lah ya. Jadi Betul. ini mereka bisa kasih insight gitu pandangan gimana sih proses recording itu sebenarnya. Nah untuk pembuatan lagu Bajaiku ini itu sebenarnya siapa sih yang buat? Ada satu orang yang bikin terus kalian mulai kolaborasi. Jadi gue punya lagu nih, bisa nggak bikinin bassnya, drumnya gimana ya? Atau gimana? Atau kalian duduk bareng-bareng nyusun lagunya tuh bareng-bareng gitu?
Iya, kalau itu kita nyusun lagu bareng-bareng. Jadi kalau misalnya yang ada lirik itu dikasih urusan gitu. Siapa yang jago lirik siapa di sini? Ya vokalisnya lah. Vokalis. Iya, vokalis ya. Oh iya, Keren. dia tuh sempat disebut bucin-bucin mulu. Waduh, kenapa tuh? Ada rahasianya nggak sih? Kalian nih kenapa nyebut dia bucin? Paling Len, kenapa Len? Teman lu dibilang bucin kenapa? Kenapa? Karena kenapa dia selalu prioritaskan ceweknya yang pertama. Heeh. Kalau acara tuh sering banget telat, bahkan nggak ikut. Oh, gitu. Terus sering banget janjiin kalau di grup, ntar gue nyusul, terus nyusul, terus nggak boleh. Oke. Jadi tuh drama pertama tuh, baru drama pertama. Ya. Enggak, setiap band pasti ada konflik. Iya, Ya kan? Mantap. Betul. Konflik internal tuh selalu ada. Jadi di balik kamera ini kita ada sang manajer. Oh, sang manajer. Tukang Benar. pukul orang. Jadi lu jangan macam-macam sama ini nih. Iya, benar. Lu nggak bayar ininya lu manggung, biaya manggung kelar loh. Ya, nah ini sekarang kalian tuh masih sekolah ya, masih sekolah kan? Ya sekolah. Terus gimana sih kalian tuh mengatur waktunya gitu loh antara ngeband? Kan karena menurut gue sih kalian sudah cukup serius gitu ya. Sampai bikin rekaman tuh bukan hal yang main-main gitu, maksudnya dia cukup serius, Iyalah. cukup komitmen gitu loh. Bener. Untuk Ada yang manage lagi di manage kan itu Iya. berarti udah masuk pro lah ya. Makanya gimana kalian strategi ngatur waktu biar teman-teman yang sekarang mempertimbangkan buat gue pengen sekolah tapi juga ngeband, gimana ya? Nah, Bagi waktunya gimana tuh? coba Gar. Bagi waktu sekolah sama band ya. Ya. Kalau gue sih ya sekolah tetap ikuti belajarnya, tetap ya kerjain tugas dan lain-lain. Tapi kalau ada waktu luang ya kayak lu ngulik lagu, kayak lu belajar song baru gitu sih. Oh, tetap ya. Tetap aja. Pokoknya sekolah tetap nomor 1 lah ya. Tetap nomor 1 tapi itu. Dibilang kan madul-madul sekolah bro, buat ngeband. Ini Agak bercanda, lu serius banget lu nonton ini. Jangan terlalu kaku lu ah. Gila. Jangan tegang-tegang banget ya kan. Iya. Kayak bapaknya seseorang tuh. Bapaknya tetangga gua Iya. maksudnya. Iya kan tegang, apa-apa tegang gitu. Nah, kalau Andi lu sebagai gini. Ini Andi itu tadinya tuh gitar, sekarang jadi vokalis juga, ya kan? Nah, karena ada suatu drama nih, ya bro ya. Oh iya. Ya. Nah, di sini kita mau sekalian Klarifikasi. edukasi dan klarifikasi. Kebetulan rekan gue mau di sini adalah labelnya nih. Oh iya Nah. mereka masuk di label gue. Iya. Jadi gue nemuin mereka sih pas di eventnya Crayola ya. Mereka udah manggung di sana. Kebetulan jadi pembukanya si Tony Vialli Band. Oh, wih keren banget. Udah Kita main di sana. udah ngebuka Ah, musisi ternama ya. iya, jadi manggung ya udah gue tawarin mereka untuk masuk ke label ini gitu. Tapi lagi-lagi gue bakal klarifikasi di sini. Ini mereka usia dini tapi bukan berarti kita ngeduitin mereka ya. Enggak. Tapi kontrak itu ada. Kontrak itu cuma ibaratnya mereka tahu gitu loh kerja profesional seperti apa. Bukan kita sebagai label bakal wah nih ini gue nih keuntungan besar nih gue buat ini mereka masukin mereka di label ini enggak ke arah sana. Cuman gimana caranya mereka masih muda punya karya, kreativitas mereka bisa ditangani secara profesional. Itu Oh, aja. iya. Bukan yang kita wah nih bakal gue peres nih dari sini enggak. Ya, jadi- enggak kan salah itu salah banget Ya, itu. jadi Itu katro sih pikiran kayak Ada gitu. beberapa ini ya pandangan ya bahwa Ah. kalau masih muda sudah bikin label tuh kesannya itu mereka kayak dimanfaatkan lah gitu. Enggak ke sana arahnya. Kita cuma mau karya mereka itu ada royaltinya. Kedepannya kan kita nggak tahu. Digital platform ini kan bakal berapa tahun ke depan bakal ini aja. Iya. Kita nggak tahu. Tau-taunya ntar 5 atau 10 tahun ke depan mereka menghasilkan ini dan mereka nggak perlu pusing biaya kuliah mereka. Ya kan? Iya, nggak Bakal tahu ke ya. sana arahnya kan. Kita nggak pernah tahu kan ya. Bukan yang jangka pendek. Wah, udah tanda tangan kontrak. Wah, ini harus manggung di sini. Enggak. Itu balik lagi ke orang tua mereka. Kalau diizinkan, ya udah, gue fleksibel kok sebagai label. Enggak yang wah ini harus terikat nih. Ini kan udah terikat kontrak gini-gini. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Lagi pula kan juga sebetulnya kontrak itu kan lebih untuk kita fair-fairan di depan nih supaya Ya. jangan ketika band berjalan nanti masalah duit kan sensitif bro ya. Iya, betul. Kalian ini mungkin yang masih beliau sekarang belum ngerasain gitu ya. Mungkin ketika kalian sudah megang wah ada benefit dari karya kalian mendapat benefit itu bisa jadi timbul konflik gitu loh. Kalau nggak ada Iya. sekarang kita Betul. dijelaskan dulu ya pembagiannya segala macam gitu. Toh dari kontrak tersebut gue juga share ke orang tua mereka. Jadi mereka baca kontraknya seperti itu. Bukan yang kontrak sepihak ya. Menguntungkan sepihak enggak. Ini benar-benar kontrak yang emang enggak ditandatangani sama mereka tapi cukup diparaf tapi ditandatangani sama manajernya dan mengetahui orang tua. Seperti itu. Bukan yang gue bikin
kontrak gelap terus mencari keuntungan dari mereka enggak Iya, kayak gitu. oke. Jadi ini drama kedua. Heeh. Drama kedua tuh kemarin sempat ada konflik lah, ada pihak yang merasa kok ini Iya. anak-anak ini kok kayaknya seperti dimonetize. Ya, Kesannya sering dimonetize, benar Iya. kayak gitu. Padahal enggak ke arah sana. Mungkin karena gini ya, mungkin waktu itu cuma sepihak. Nih anak nggak ngasih tahu ke orang tuanya. Kalau misalnya sama band ini gabungnya gitu loh. Ternyata sampai tanda tangan kontrak dan akhirnya orang tuanya baru tahu. Jadinya miss sih. Oke. Ada yang miss antara anaknya bohong ke orang tuanya atau enggak emang orang tuanya tahu terus tapi merasa wah nih lo kayaknya cari keuntungan nih buat anak gua. Ya nggak kesana juga arahnya. Oke. Enggak. Jadi kalian nih gimana nih? Umur band masih baru tapi udah ada drama-drama. Mantap ya? Ya, Nikmat ya? pengalaman sih. Keren ya? Enggak pengalaman. Pengalaman. Keren ya? Pengalaman. Ini dramanya ini nanti drama berikutnya adalah tikung-tikungan cewek, bro. Oh iya benar. Gimana ngakalin kalau dapat fans cewek nih? Nah, ya kita gimana Iya. kira-kira? Gimana? Pasti ke gua dulu sih. Lewat manajernya dulu. Manajernya tuh. Iya. Gimana nih? Kira-kira Ngakalinnya gimana? Lo bakal tetap cool misalnya. gini. Andre, diteriak-teriakin gitu. nggak menutup kemungkinan, bro. Oh, iya dong. Lu makin sering manggung itu bakal punya fans. Banyak Gue punya yang tahu. pengalaman. Gue dulu kan juga sempat ngeband ya. Mm-mm. Cuma event gini, bro. Band antar sekolah. Iya, antar Tiba-tiba sekolah. gue turun panggung tuh bisa aja didatengin cewek. Oh, iya. Ini true story ya. Gue ngalamin sendiri. Ini kalian akan ngalamin sih. Percaya sama gue. Gitu. Om Tommy juga. Pas turun Iya. didatengin orang kantin. Bukan, salah. Salah. Dia utang. Enggak. Dia datengin leasing gua. Dia datengin leasing. Belum bayar nih motornya nih. Sama datengin mata elang. Enggak. Gimana? Kira-kira lu Gila kali datengin mata elang. punya kebayang nggak sih band kalian tuh bakal kayak begitu gitu? Heeh. Maksud gue akan hadapin konflik gitu loh. Heeh. Ya kalau gue sih ya. Nyikapinnya gimana nyikapinnya? Ya kalau gue pasti ya, ya harus ramah lah kalau ke fans gitu. Oke. Ya pasti kalau misalnya ada yang minta foto atau apa ya udah gitu foto. Tapi ya pasti ada batas waktunya gitu. Gue juga perlu personal space sendiri. Oke. Kalau Berarti udah ngerti dia ya. Terus lu bakal ngasih ketika lu misalkan gini, wah ternyata fansnya suka sama si Egar, lu suka sama dia nih, lu bakal ngomong ke Egar, Gar gue kayaknya demen nih, atau lu main tikung kayak nih. Ini gue jadi bahas begini. Gak soal Enggak, tapi kan bucin. remaja. Iya, Remaja emang lagi eranya lagi kesana, lagi suka-sukaan. Itu kan emang wajar lah ya. Iya, Kayak gitu. bener. Wajar. Gimana tuh? Ya. Tikung menikung. Cie. Kalau gue sih kan gue udah punya cewek ya. Cie. Siapa namanya? Sok jujur. Udah. Sok jujur. Kan gue punya cewek, jadi kalau gue sih masih tetap jaga hati. Jadi gue masih fokus ke satu orang aja, jangan nggak usah lihat. Nah kalau dilihat suka temen lu gimana? Itu beda cerita, kalau itu beda cerita. Nggak, jadi sebenarnya poinnya tuh sebenarnya kan kalian masih belia nih, maksudnya bandnya juga masih belia. Kedepannya kan konflik-konflik pasti terjadi kan. Ya itu gimana caranya kalian tuh bisa apa namanya mengkomunikasikan, karena penting banget loh bro. Tetap kompak. Kayak band kayak Dewa ya bro ya. Iya, benar. Terus Gigi itu mereka bisa sampai sekarang tuh tetap banyak kuat tuh karena itu komunikasinya Iya, kan. komunikasinya. Jadi itu. Nah kita balik lagi ya tadi ke masalah genre yang rock and roll ya. Ya. Rock and roll kan tuh kan kalau gue dengerin model-model kan tuh seperti Cangcuters ya rock and roll lah. Itu Iya. sebenarnya dapat pengaruh dari mana sih bro? Kita kayak beda-beda sih kalau kita dapat influence beda-beda. Kalau gue sendiri sih gue dari Naif kalau gue. Naif. Ya, gue lihatnya dari Naif ya, gue lihat kayak oh ini lagu seru gitu. Jadi gue pengen nunjukin itu lagunya. Oh Naif. Naif. Kalau suara lu dari mana? Kalau dari Indonesia nggak ada. Di luar nggak apa-apa. Ini jadi maksud gue penasaran sih gini. Hmm, Seumuran kalian tapi udah kayak bisa ngebentuk nuansa rock and roll tuh gimana gitu. benar. Tapi kalau yang di luar negeri kayak contohnya Queen. Wih. Oh, berat Wih. ya. Makanya dipilih Oscar nih. Iya. Ini piala siapa sih ini dari tadi? Gar lu siapa Gar? Dari siapa ya? Yang shooter sih. Cangcuters. Wah ini Shooters keren sih. iya emang keren sih. Keren, Bro. keren. Len, Kalau gue sih udah pasti lah, Dream Theaters. Wih. berat ya. Masa-masa wet dream memang cocok loh buat itu. Dream Theater bro. Nah jadi kan bakal berbeda-beda. Jadi kalian tuh kan pasti ada yang terus bikin band yang ada begini itu siapa tuh pertama kali tuh? Ega dia nyanyi. bikin. Vokalisnya si Andri sih. Oh jadi lu yang Ya, ngajak. kita mau nyari yang apa kan kita sesuai umur ya. Jadi yang have fun aja lah Iya lagunya. betul. Lagunya sih Oh, memang. Iya gitu. benar. Dan menurut gua sih untuk lagunya mereka nih untuk umur-umur mereka cocok bro, bukannya cinta-cintaan. Oh, iya. Kan gimana maksud
Bener. Kayak enak gitu ya. Iya benar. Nah, orang maksud gue ini bisa terima semua kalangan, yang orang dewasa pun yang dengerin musiknya pun yang Bajai Queen nanti akan rilis ya di Spotify. Benar, yang penasaran Enak tuh. wah. Coba lu bayangin seumuran mereka ngomong cinta-cintaan lagunya gitu. Iya, Gua bener. kayak gue denger apa sih nih? Bener. Apaan sih nih? Iya. Kayaknya kurang gitu ya. Angkatan kita aja yang ngomong cinta Dedi Dores dulu ya. Angkatan lu. Dedi Dores. Angkatan lu kayak Wah, parah Dedi Dores. Siapa itu? itu bapaknya siapa ya? Iya. Ini nggak ada ini rencana mau ganti nama band gitu mungkin. Oh iya, kan jadi ini sekarang nih Sunday Afternoon atau gimana atau tetap Tuesday Afternoon. What is the afternoon? Apa ini trio ambisi? Kalau untuk sekarang sih Trio ambisi. Trio ambisi. Enggak kan kita Trio empat ya. ambisi loh. Berarti apa? For ambisius. For ambisius. Apa? Kita tadi berlima. Iya kan trio ambisi. Berlima nih. Trio ambisi and a lover. And Allah. Kan and a lover. Iya benar-benar. Iya benar. Enggak ya. Tadi kan berlima nih. Tiba-tiba tinggal berempat. Tetap nih Tuesday Afternoon. tetap tuh saya Oh, itu berarti mereka masih ngasih kredit untuk riwayat tuh dipegang bener bro. Benar. Iya, tepuk tangan dong buat Tuesday Afternoon. Semoga mereka tetap sukses ya. Dan kita lihat dari hari ini sampai mereka rilis sampai 10 tahun ke depan kita lihat. Oh ya, gini. Iya kan? Kita ngomong 10 tahun ke depan nih ya. Heeh. Kira-kira 10 tahun lagi, misalkan bayangin nih, kalian bakal nonton video ini nih ya. Lu bakal mau ngasih pesan apa sih ke buat diri kalian masing-masing? Yeah. Coba sekarang lu mau ngomong apa ke diri lu sendiri 10 tahun lagi nih? Benar. Berarti kira-kira umur kalian tuh 23 sama 24. Ini kan di YouTube nih ya kan? Pasti Dan ada itu masih kan? muda banget dan lu udah famous, men. Nah. Nggak mungkin nggak famous kan? 10 tahun lagi, ya kan? Jadi ketika 10 tahun lagi nonton ini, lu mau ngomong apa? Ke diri lu 23 sendiri. tahun, 24 suara, tahun. misalnya. Iya. Suara, Kaget sih. lu gini, suara, nih hari ini inget lo ya, misalnya gitu ya. Hari ini, Pokoknya di lu ingat tahun hari ini, 2030. Iya, lu 2030. pokoknya harus hormat sama orang tua lu terus. Bahagia orang tua lu, misalnya gitu ya. Lu beli bapak lu tuh rumah deh. Iya. BMW, nah, apa? Lu mau Lunasin pesan motornya lah. Iya. Udah lunas nyet. Oh, iya. Gila, kredit apaan ke 10 tahun? Lu kredit rumah. Pesan buat Iya. diri lu sendiri nih. Iya. Harus bisa bahagiain orang tua dulu. Amin. Andre apaan? Kayaknya nikah di ini nih kalau yang ini nih. Nikah di ini nih kayaknya nih. Enggak ya, jangan. Iya kan 24 tahun tentu dia doang yang menumpang anak, 4 anaknya enggak. Tapi rumahnya udah 2, mobilnya. Amin. Iya kan? Enggak apa-apa, tapi sukses kan? Iya. Benar. Lu ngomong buat diri lu sendiri apa? Iya, 2030. Lo lihat video ini lagi. jangan songong lo. Wih. Tuh Andre, lo dengerin di 2030, Andre jangan songong. Jangan songong, Andre. Iya, jangan songong. Kan Andre. tiba-tiba dia balik pakai time machine balik lagi, Iya, digapokin. Back to the future ya. Iya. Gar lu apa Gar? Apa Gar? Humble aja 2030. sih. Tetap humble ya. Tetap humble lah. Olahraga. Salat. Sama biar Yang bahagiain rajin. orang tua aja. Coba Amin. Egar 2030 Iya. yang humble ya. Kita tonton 2030 ya. Ini gokil sih. 10 tahun lagi. Enggak, gue bukan apa ya, 10 tahun tuh pendek cuy. Nggak kerasa. Nggak kerasa loh. Bener asli. Sekarang aja kan kalian pandemik nih. Toto udah mau naik kelas 3, Toto ada yang mau SMA tahun depan. Iya kan? Iya. Sebentar kan? Toto udah 2021, berarti 9 tahun lagi. Itu sebentar loh, asli, sebentar. Ya kayak gua sama Aryo deh. Kita Terakhir dia ketemu. masih nyambut rumput di sawah. Sudah ketemu di sini. Iya, benar. Aryo masih dagang cilok kali itu lewat. Cilok gitu. Paling belum kita Iya, paling belum. Gimana, Len? Lo 2030, lo mau nyampein apa buat diri lo sendiri? Len, jangan lupa ibadah, Len. Wow. Asik banget. Keren. Keren. Gak mau. Tapi gua nggak ngebayang ya. Range umur 23, 24 gila ya mereka bakal kayak gimana ya? Gue Iya, merinding itu loh asli. dia. Makanya gue tuh Asli. Tapi 23, 24 ngapain waktu itu? Umur segitu? kayaknya 23, 24. kuliah ibu aja belum kelar tuh ya. Serius lo? Kenapa gue bang kuliah? Lu bukannya masih kerja di Mata Elang tuh yang lampu merah? Enggak ya? Enggak. 23, 24 lu ngapain? Gue ngapain tuh ya bro? Gak inget gue bro, kayak amnesia gue. Amnesia lu ya? 23, 24. Kita udah ketemu Nah, tadi karena kan? hidup gue tuh datar banget bro. Makanya gue kagum sama mereka tuh kecil sudah Mereka punya udah karya memulai gitu. dengan suatu hal yang positif Iya, banget gue kan tuh ya? ngeband-ngebandnya kayak SMA, kuliah gitu. Maksud Kuliah kuliah baru. SMA tuh yang cuma ngeband. Ini mereka tuh udah SMP udah recording gue sih kagum gitu. Mantap, keren. Jadi maksud gue sih ya kalian tuh udah bersyukur lah. Dimulai Iya. sejak dini gitu loh. Kalian merasakan dinamika band udah mulai kan? Bener, Kemarin bener. konflik segala macam. Ya semoga aja ini band tetap lanjut ya, Iya. tetap bakal Amin, amin, berkarya
juga bisa ikut dalam industri musik Indonesia, Iya. industri musik tanah air, dan mereka bisa kedepannya kasih hal-hal positif buat rekan-rekan yang sumur mereka nih, Iya. ya kan, kayak gitu. Iya, jadi pokoknya kalian tuh tetap, menurut gue ya, tetap konsisten lah di band kalian. Album kapan sih? Album ada rencana nggak setelah single nih? Aduh, kalau soal album sih palingan tahun depan sih. Tahun depan ya? Pasti tahun depan sih harus ada album. Ini lagi masih proses penulisan lagu ya? Iya. Iya. Udah lagu keberapa yang kalian tulis sekarang? Ini baru mau masuk ke Masuk lagu kedua. Lagu kedua. Iya. Oke. Iya. Oh, jadi mereka tuh mungkin konsepnya adalah tulis, record supaya nggak lupa. Oh iya, kan? benar, Bisa dievaluasi lagi ya. benar, mantap sih kayak gitu. Nah, lu bro sebagai label ya, Mm. kesulitan lu bekerja sama dengan anak-anak sumur ini gimana bro? Enggak sih. Atau fun? Gue nggak ada kesulitan yang berarti menurut gue kalau misalnya sama anak-anak mereka, seusia mereka ya. Iya. Dalam arti gini, gue pun masuk ke ininya mereka, ranahnya mereka. Gue nggak mengajarkan mereka untuk ke umuran gue nih. Iya. Gue yang masuk ke mereka. Jadi di sini sebagai label ya gue lebih kayak pertemanan, nggak yang gue wah nih gue label lo harus gini, enggak, lebih ke teman, karena kan pendekatannya nggak bisa kayak gitu men. Oke. Ini kan masih anak-anak ya, jadi kita harus fun, pendekatannya fun, walaupun terikat kontrak bukan terikat mati ya lo harus wah ngeband gini, enggak, itu kontrak cuman buat mastiin kalau mereka memang bekerja secara profesional, bukan nggak ada kontraknya gitu loh. Kan kedepannya kita nggak tahu ya, mana tahu nih toto lagu meledak, toto ada penawaran dari label lain. Label lain nggak tahu kalau mereka misalnya udah terikat kontrak di label gue, Iya. tiba-tiba dijanjiin kalian kita promoin aja deh dengan duit segini, tiba-tiba mereka langsung mau kan, kayak gitu kan nggak bisa kayak gitu. Mereka juga harus belajar dari sisi manajemennya, Iya, gitu. betul. Dari sisi manajemen mereka harus belajar, walaupun kita fleksibel, nggak yang mengikat. Mungkin kalau gue sama Tony Viali, sama anak-anak band yang lain, sama anak-anak The Tragic Story, mungkin itu lebih serius kan. Iya. Kalau yang ini gue fleksibel, kita ketemu nyantai, ngobrol, makan bareng, ngobrol-ngobrol, pokoknya masih fun lah, masih ngebahas game, masih ngebahas yang asik-asik gitu loh. Terus lu ada nggak sih kayak mewajibkan mereka untuk lu pokoknya harus manggung, misalnya sebulan sekali wajib manggung. Berarti gini kasarannya, lu wajib sebulan sekali nyetor ke gue. Oh Ada nggak sih? enggak. Wah gila itu jauh banget. Itu enggak. Gue nggak sampai ke arah sana. Maksudnya gini, kalaupun ada manggung, biasanya gue kasih slot mereka slot-slot terbaik. Maksudnya slot-slot yang emang mereka bakal manggung sama band-band yang udah pro. Kayak gitu, bukan band aceh-aceh. Enggak, mereka bakal ke arah sana. Mereka pun harus belajar gimana sih manggung sebenarnya seperti apa. Bukan yang gue bawa ke ranah band-band yang seumuran mereka. Enggak. Oke, jadi lu perannya juga sebagai fasilitator untuk panggung-panggung yang lebih bergengsi lah, yang membuka akses mereka ke yang lebih baik gitu kan. Betul, dan biasanya gue nawarin mereka gini, gue ada event nih, lo mau nggak balik lagi ke kalian? Oh. Gue seperti itu, ya kan? Gue selalu ngomong kayak gitu. Balik lagi ke kalian siap apa enggak? Kalau siap, ya udah. Gue bikinin slot, gue kasih prime time yang bagus nih. Oh, oke. Gitu, yang bagus, slotnya yang bagus, ada penontonnya, kayak gitu. Nah, gue nggak maksain kalian harus tanggal segini-segini, enggak. Itu balik lagi ke kalian. Karena kan kesiapan di band dong. Iya. Percuma dong kalau misalnya gue kasih slot panggung terbaik, tapi mereka nggak siap, percuma kan? Kan balik lagi ke merekanya. Totonya demam panggung, wah anjir penontonnya segini banyak banget, tuh gue malu nih gini. Nah gue nggak mau kayak gitu. Gue mau kesiapan itu ada di anggota band. Oke, nah buat kalian-kalian yang masih seumuran, yang umuran dengan mereka yang memang sedang pengen serius band, menurut gue sih patut juga dipertimbangkan untuk seperti ini ya, masuk ke label tuh. Iya, label itu fleksibel Proses. kalau di gue. Iya. Kalau gue label, as a label gue fleksibel karena gue ngikutin ranahnya mereka, Iya. ranahnya anak-anak muda, ranahnya usia mereka lah. Nggak mungkin gue langsung, wah pokoknya wajib nyetor kayak tadi lu bilang kan. Jadi lu Gini, kalau gue sih perannya lebih ke mentor jadinya ya sebetulnya. Iya benar. Jadi secara nggak langsung mereka belajar. Oh ternyata kalau ketemu sama band pro mereka harus set up alat kayak gini. Seenggaknya mereka belajar dari situ. Oh ternyata recording seperti ini. Lebih banyak ini sih pembelajaran sebenarnya. Pembelajaran. Karena kan pendewasaan itu nggak dari buku kan. Iya. Mereka harus ngalamin langsung. Tapi lagi-lagi gue bakal balikin ke band sama gue tanya ke manajer ya biasanya. Anak-anak siap nggak nih? Kalau siap ya udah, gue bikinin slotnya. Tapi kalau nggak siap ya jangan dipaksain juga. Gue nggak yang maksain harus wajib manggung gini enggak. Dan jadwal manggung biasanya gue atur
tidak ganggu jadwal sekolah mereka. Dan oke. gue nanya pasti gue nanya, mau hari apa, jam berapa, biar gue atur. Tapi kalau nggak bisa jangan. Sekolah tetap utama. Betul bro. Jadi Kayak sekolah lu open ngeband, sekolah tetap utama. Iya tetap utama. Ya walaupun kayak gini ya, kemarin kita sempat podcastin Tony Sruntul. Iya. Dia kuliah, ya kan? Kuliahnya selesai, tapi Wah, pilihan hidupnya ke skateboard. Iya. Ya itu udah masing-masing. Iya benar. Kayak gitu. Tapi at least kuliah lo kelar. Seenggaknya kalau hobi lo bakal jadi duit, ya itu udah urusan lo. Ya, nah buat kalian nih sebagai band, gimana sih rasanya diikat dengan label? Ada rasa stres nggak sih? Ini secara ini ya buat sharing ke teman-teman yang Iya. mau bikin band yang sedang serius nih mereka. Ya sebenarnya tergantung sama yang pemilik labelnya juga sih. Jadi kalau misalnya kan Morris ngomong tadi dia santuy, dia ngikutin kita Iya, gitu. benar. Itu kalau kata gue tuh gue jadi lebih percaya diri juga gitu. Oke. Betul. Karena nyaman gitu, gue sama Betul. Morris nyaman. Jadi ya gue juga nggak stres. Gue juga Oke. bisa mikirin sekolah gitu. Mm. Ya asalkan ada waktu luang ya gue latihan gitu. Gitu. Tapi lu di komplain sama cewek lu kan? Bukan manajemen label ya. Manajemen kehidupan pribadi itu. Iya kan? Nah kedepannya kalian mau gimana nih? Apa sekarang kan masih garap lagu, terus ya kita anggap aja ya COVID ini tahun depan selesai lah gitu. Kalian mau ngapain nih? Yang pasti kita pasti seringin Manggung, sih. ya? Itu pasti Ya. pasti sering nanti. Manggung kita sih. ya manggung, nanti kita lebih seringin lagi latihan pastinya. Iya. Jadi nanti paling album kan pastinya. Ya nantikan mereka tuh di Desember. Antara tanggal 11, 12, 13, 14 kita bakal ada event ya di sana ya. Tapi gua nggak bisa ngasih tahu sekarang. Surprise. Tapi yang pasti ini event besar banget dan ini event pertama yang bakal menjadi suatu tren di 2021 gimana cara mengadakan konser dalam suasana COVID. dalam suasana COVID. Kita akan mengajak adanya IDI, Keren sih pokoknya. Ikatan Dokter Indonesia, adanya relawan COVID, Yes. juga adanya support dari pemerintah daerah. Iya. Untuk yang penasaran di tanggal 11, 12, 13, 14 mungkin bakal gue sounding nanti. Nah mereka ada di salah satu hari itu. Itu pun gue ngasih pilihan yuk. Oh ya? Iya, gue kasih pilihan lo mau manggung hari apa, jam berapa. Apa lu mau bangun di warungnya Mamat Cipuy? Iya, apalagi sih ketoprak akamsi ya. Jadi gue kasih pilihan dan itu gue nggak masain mereka. Gue kasih slot, terus gue bilang ke mereka, lo siap nggak? Kalau nggak siap ya jangan. Karena kan malu-maluin gue juga lah, as a label kan bawa gini doang. Iya kan? Gitu. Jadi balik lagi ke mereka, kalau mereka mau ya udah latihan. Oke. Keren sih. Tepuk tangan dong buat si Afernun. Ya. Pokoknya sukses terus buat kalian. Gue sih Amin. kagum sih dengan kalian yang masih dari kecil tuh udah mulai pelan-pelan dibangun komitmennya di musik gitu. Nah, terus untuk kan band itu kan juga butuh fasilitas ya, maksudnya kayak gitar kan beli, terus juga kayak drum apalagi nih. Itu berarti kan perlu support dari orang tua gitu. Ini kalian disupport full ya sama orang tua ya? Iya sih, support full Memang sih. sama orang tua. Untuk orang tua kalian sih, gue sih apresiasi Mantap, banget sih. apresiasi. Nah, karena gue alami sendiri orang tua gue tuh ketika gue mencemplung musik, mereka tuh banyak mikirnya gitu maksudnya. Iya benar. Apalagi masih paradigmanya tuh, lu mau jadi apa lo kayak gitu kan? Tapi Iya, ini lu kalian mau beruntung ngapain? banget sih, Di bener-bener. musik mau ngapain lu? Kayak gitu. Beruntung banget. Nah, waktu pertama kali kalian belajar itu, ini musik lu belajar langsung atau emang dari orang tua juga yang support mau belajar musik nggak gitu? Kalau gue sih, gue ketemu sendiri sih kan kakak gue juga dulu musisi ya. Oh. Oke. Dulu kakak gue ikut band, terus dia gitaris juga kan. Terus gue diajarin dikit-dikit, terus gue makin lama makin enjoy ya. Setelah itu gue pikir kayak ya udah kenapa nggak kembangin hobi gue gitu loh. Oke. Jadi hobi yang dikembangkan jadi lebih serius gitu ya. Benar. Iya. Positif. Benar. Kalau suara pasti lihat tetangga ya. Makanya seneng main musik gitar ya. Lihat tetangga. Gimana suara? Kalau aku sih pertama kali lihat ayah. Kalau ayah ya. Siapa sih ayahnya itu? Si ngehe. Nah, gara-gara itu terinspirasi buat belajar musik. Ya, belajar musik. Ya udah aku minta ke ayah ngajarin musik sampai sekarang ya udah jangan diajarin. Sekarang ngajarin adiknya cuy. Wih, jadi suara nih sekarang ngajarin adiknya Gitar. Namanya gitar ya. Namanya gitar belajar gitar. Keren. Sekarang dia yang ngajarin adiknya untuk baca not dan lain-lain. Keren. Gara lu gimana? Hobi aja sih, dari hobi kan. Jadi emang tapi memang lu awalnya emang seneng main gitar gitu. main bass, iya emang kan lihat papa, lihat kakak juga. Gue pikir latihan di pinggir jalan, tung dung dung
Iya. Pas pincong. Gue pengen kayak gitu bebas gitu. Iya. Gue pengen dandannya kayak gitu. Pakai lipstick anjing. Bencong dong. Inspirasi bencong ya berarti sisi bencong ya berarti dia ambil. Enggak lah. Berarti lo gara-gara ngeliat itu kan ya? Enggak sih. Lo ngeliat kakak lo. Iya. Ngeliat bukan ngeliat bencong nih. Iya. Rancuin aja lu. Iya. Jadi ngeliat bokap, ngeliat kakak lo, jadi lo terinspirasi mau ngeband. Iya. Oh, oke. Lo Lo kan gimana? drum kan gini, drum tuh kan alat musik yang menurut gue tuh susah gitu dimainkan. Space-nya harus makan space, butuh lo harus punya tempat. peredam. Nah, kalau gitar kan tetangga juga nerima apa enggak ya? Iya, lo gimana? Kayak gitu. Awalnya khusus atau gimana? Dulu kan awal bokap punya campur sari ya. Oh. Nah, di situ banyak alat-alatnya kan. Oh, Keluarga keren. pada bisa main, tapi kan gak ada yang main drum ya. Udah gue dilesin gitu main. Keren. Oh, oke. Iya. Mantap. Jadi buat kalian ya yang lagi merintis band dan mau seriusin, udah jangan ragu lah, maksud gua pelan-pelan ditekunin, mereka bisa jadi contoh ya buat Iya. buat kalian gitu ya. Benar. Di umur yang belia sudah mulai merintis nih pelan-pelan. Jadi keren banget sih. Mantap. Gue sih udah speechless lah ya. Iya. Nah, gue sih kagum ya. Kagum gue. Oke, thank you banget buat Tuesday afternoon. Untuk waktunya. ya untuk Bapak manajer ya Tuesday afternoon. Terima kasih Iya. atas kesempatannya. Terus Juga. untuk Bapak label. Ya. Semoga didoain aja mereka tetap bisa kasih hal-hal positif. Doain yang buat- terbaik aja lah. Buat musik Indonesia tentunya. Nah, terakhir ya, udah nih terakhir closing pesan-pesan buat teman-teman kalian yang sedang merintis juga. Ya sama-sama nih, maksudnya bukan berarti kalian lebih unggul, enggak, ini sama-sama gitu. Kalau mau bikin band gitu maksudnya. Iya. Ya, kalau kata gue sih harus ada visi dan misi. Tuh. Visi misi benar. Cerdas. Lu harus ada tujuan. Kalau misalnya lu Benar. nggak kemana-mana, ya buat apa? Lu mendingan ya fokusin ya lu majuin gitu. Benar. Kalau kata gua. Sama cari temen yang satu frekuensi lah ya. Iya. Lo jangan pernah nongkrong sama temen yang ngejatoin lo. Lo malah main gitar, oh jelek tuh, jangan. 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 Ya, Karena kalau kayak itu- gitu, ya itu merusak moral. Mending Itu merusak moral, benar. Jadi kalau misalnya ada kondisi kayak gitu, mendingan itu pecat aja satu, udah ganti Iya, yang baru. benar. Mending lo ke tongkrongan yang lain yang emang satu frekuensi sama lo, lo bisa main gitar. Enggak, dikomunikasikan, oke? Iya, lo bisa main gitar dan akhirnya ngeband gitu. Oke, sip. Thank you ya teman-teman Tuesday Afternoon. Thank you Atas banget. kesempatannya, thank you banget. Udah mau diwawancara barengan kita, Iya. Rafiq ya, anaknya Raja Speak. Barengan gua Moritz Kansil dan Haryo Bergas Bergas. Juga. Sampai jumpa di puncak kehidupan. Thank you.